Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat klasik, kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Klasik Nusantara. Sobat klasik, saya akan mengulas kembali tentang alternatif pengobatan yang bisa digunakan oleh sobat klasik semua jika mengalami beberapa penyakit ini, atau ya penyakit ringan ya. Nanti silakan disimak, semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik ataupun saudara atau siapa sajalah yang bisa sobat klasik informasikan mengenai pengobatan ini yang sudah dijelaskan oleh naskah-naskah kuno atau yang sudah digunakan oleh para orang-orang dahulu, yang terekam, yang bisa kita baca kembali dari naskah-naskah kuno ini. Ya, yang pertama ini yang sering biasanya dialami oleh sobat klasik semua, yaitu sakit gigi. Sering kan? Kadang sakit gigi karena kena kemasukan daging, atau sakit gigi karena berlubang, atau ya tiba-tiba sakit gigi karena kedinginan. Nah, itu kan banyak hal faktor penyebab sakit gigi, tapi ada alternatif yang bisa digunakan nih ketika sobat klasik mengalami sakit gigi. Apa? Ayo ya, nih silakan disimak dengan baik-baik ya penjelasan saya. Yang pertama yaitu menggunakan polo atau pala. Itu mana sobat klasik yang familiar. Pala satu iris, pala ambil satu iris saja, diiris ambil satu aja. Kemudian gula aren, cari yang gula aren ya, ambil secukupnya, ini tidak ada takaran berapa, ya ambil secukupnya ya, dikira-kira mantapnya sobat klasik itu gimana, mantapnya itu seberapa itu boleh. Gula aren, kemudian jinten. Kalau di sini cari yang jinten hitam ambil 15. Nah, jinten putih juga digunakan, juga 15 jinten. Lalu pulau sari. Nah, pulau sari ini juga 15, sehingga jinten hitam, putih sama pulau sari ini 15 ya. Yang terakhir yaitu menggunakan kayu manis 1 ruas jari. Dari semua bahan itu direbus jadi satu dengan air mendidih. Nah, dari hasil rebusannya itu ambil airnya saja, dari sari dari airnya itu, lalu diminum untuk orang yang sedang sakit gigi itu. Nah, itu obat yang pertama tentang sakit gigi. Bagi sobat klasik yang sedang sakit gigi atau yang sering sakit gigi, ini bisa jadi alternatif yang bisa digunakan karena mudah, bahan-bahannya saya rasa mudah ditemukan. Kemudian berikutnya yaitu yang punya sakit ambeien. Ini mungkin bisa jadi alternatif selain minum obat-obatan medis. Yang sering-sering kambuh nih sakit ambeiennya bisa dipraktekkan ya. Yang pertama adalah bahan yang digunakan yaitu batu bata. Batu bata itu dibakar. Proses pembuatan batu bata kan juga dibakar, tapi ini untuk mengobati sakit ambeien itu dibakar lagi. Ambil batu bata, dibakar kembali. Nah, setelah dibakar itu disiram dengan air cuka. Setelah dibakar, disiram dengan air cuka. Setelah itu batu bata yang sudah disiram dengan cuka itu taruh di atas kursi. Nah, kemudian orang yang sedang sakit ambeien itu disuruh, naskah ini meminta untuk duduk di atas batu bata itu agar asap dari tadi bakarannya dan juga siraman cuka tadi masuk ke bagian anusnya. Nah, ini untuk mengobati yang sakit ambeien itu. Mungkin bisa dipraktekkan ya, karena bahannya juga mudah. Batu bata juga banyak di sekeliling kita kan, cuka juga banyak, di toko juga banyak yang menjual cuka. Nah, itu mungkin bisa untuk meredahkan agar tidak sering-sering kambuh, atau bisa jadi malah hilang, sembuh total ya dari ambeien tersebut.
Nah, selain itu, alternatif kedua bagi yang sakit ambeien yaitu menggunakan tanaman krokot. Nah, krokot ya. Nah, ini ambil segenggam. Tanaman itu ambil segenggam, direbus lah. Silakan direbus jadi satu dengan air rebusan itu. Lalu kemudian setelah direbus sudah mendidih, ambil daunnya tadi itu, tanaman tadi itu, kemudian dibungkus dengan kain. Bungkuslah dengan kain, dibungkus dengan kain, kemudian setelah itu sama ditempelkan atau ya taruh di bagian anusnya, atau taruhlah di meja atau di kursi ya, taruh di kursi, lalu orang yang sakit ambeien itu ya ada di atasnya itu, sehingga agar mungkin asapnya atau ya ininya masuk ke bagian anusnya dan bisa memberikan rangsangan agar ambeiennya itu tidak kambuh kembali. Nah, yang kemudian yaitu orang yang BAB-nya sulit, ya, apa istilahnya, sembelit ya, orang yang sering sembelit nih bisa digunakan nih alternatif nih, yaitu menggunakan minyak wijen. Nah, minyak wijen ini juga mudah kita dapatkan ya, di toko juga banyak. Minyak wijen 1 sendok, menggunakan minyak wijen, kemudian jahe ini ambil 3 ruas saja, 3 ruas jahe, kemudian dipotong, jahenya itu potong ya, dipotong-potong kecil-kecil, kemudian daun bunga Cina, ini pakai daun bunga Cina juga 3 lembar, daun bunga Cina itu 3 lembar, terus daun po. Nah, ini bisa nanti di searching ya untuk Sobat Klasik, daun po itu yang seperti apa. Mungkin bahasanya berbeda dengan bahasa yang familiar kita kan. Daun po itu, daun po-nya 1 lembar, kemudian telur ayam kampung. Nah, dicampur juga dengan telur ayam, tapi cari yang ayam kampung, bukan yang telur ayam yang biasanya dimasak itu, telur ayam kampung yang harganya agak mahal dikit loh, yang warnanya putih. Nah, itu telur ayam kampung, kemudian semuanya itu ditumbuk. Setelah ditumbuk, yang tadi ya, bahan-bahan tadi selain telur. Nah, setelah ditumbuk jadi satu, baru telurnya dimasukkan, diaduk. Ya, diaduk jadi satu dengan minyak wijen tadi, diaduk. Nah, itu terus diminum. Oleh orang yang sembelit atau sulit BAB-nya itu. Nah, ini tuh diharapkan nanti BAB-nya lancar, tidak sembelit lagi. Ya, ini sering kan kadang sembelit karena kurang serat makanan dan sebagainya. Nah, atau sembelit karena ada yang bermasalah di perutnya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa jadi alternatif untuk Sobat Klasik agar tidak sering-sering perutnya sakit karena sembelit seperti itu. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik semua tentang beberapa alternatif pengobatan yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.